Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa maulana wa syafi'ina wa habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidil wujud wa rijalul gaib. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku yang dicintai, dirahmati Allah, diridhoi dimanapun Anda berada. Hadirin semulakan, mungkin yang baru melihat video ini barangkali masih bingung dengan pembahasan tentang hamba dan Tuhan. Banyak sekali dari kita yang mengaku daripada hamba itu sendiri. Kita hamba, terus ada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, orang yang sangat rugi. Dosa yang paling besar di muka bumi ini yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Syirik apa yang paling halus itu sendiri? Itulah syirik daripada syirik khafi bil khafi. Khafi bil khafi. Syirik yang terdalam inilah yang tidak bisa dideteksi oleh hati kita sendiri, karena saking dalamnya. Apa itu? Wujuduka zambun. Ada wujud kita itu syirik. Ketika kita mengatakan kita ini hamba, kemudian ada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi kesyirikan besar. Syirik akbar, mutakabbir. Semua ini adalah syirik yang sangat besar, yang tidak akan diampuni kecuali orang itu sendiri membakar dirinya atau membunuh dirinya. Itu tata caranya. Kemudian hamba itu yang mana sih? Tuhan itu yang mana sih? Kemudian kita yang mana? Kalau memang bukan kita hamba, kita ini yang mana? Hamba yang mana? Tuhan yang mana? Nah, kita jelaskan dulu tadi. Sekalipun hamba ini tarki, naik ke wilayah hadrat Tuhan, hamba ini tetaplah hamba. Hamba ini tidak akan menjadi Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak mungkin hamba ini menjadi Tuhan. Dan tidak pula Tuhan ini menjadi hamba. Tidak pula selama-lamanya Tuhan ini tidak akan pernah menjadi hamba. Hamba ini tidak akan pernah menjadi Tuhan. Tapi hamba ini kenyataan Tuhan. Hamba ini kenyataan Tuhan. Paham? Tuhan ini ingin bernyata, ingin dikenal, bernyatalah kepada hamba. Tapi Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Tamsilnya tadi, tamsilnya apa? Matahari tetap matahari, cahaya tetap cahaya. Hamba itu yang cahaya, matahari itu yang Tuhan. Tamsilannya begitu. Bukan Tuhan matahari, ini tamsilan. Jadi matahari itu adalah Tuhan. Ini tamsil ya, tamsil, jangan dipotong-potong loh video ini. Saya bilang matahari Tuhan, jadi umat majusi pula saya nih. Matahari itu umpamakan Tuhan. Derajatnya, cahayanya adalah hamba. Nah itu, hamba itu ya Muhammad, Tuhan itu ya diumpamakan tadi adalah Allah. Allah dengan Muhammad. Matahari itu bagaikan zatnya, cahayanya bagaikan sifatnya. Cahaya matahari tetaplah cahaya matahari. Sekalipun cahaya matahari tidak akan pernah menjadi matahari. Matahari tetap matahari, cahaya matahari tetap matahari. Nah ini asbak dengan kayu. Kayu ini diibaratkan adalah Tuhan, asbak ini adalah hamba. Asbak tetap asbak, kayu tetap kayu. Tidak mungkin asbak ini menjadi kayu. Tidak mungkin asbak ini disebut kayu, tidak mungkin. Dibilang kita orang begini nih, orang gila, lebih daripada ifrit. Nah, itu lebih dari ifrit. Nah, ini kalau kita teriak-teriak kemana-mana, bilang ini kayu, ini kayu, ini kayu, ini orang dongo. Orang dongo. Karena kita teriak-teriak ini kayu, ini kayu, ini asbak. Tapi orang yang tukang kayu yang asli, yang tahu mengenal dengan asbak ini, ngomong ini kayu. Tapi kalau sudah jadi kayu, sudah jadi asbak, jangan kau bilang kayu, bilanglah asbak. Sama ketika sudah bernyata, Tuhan sudah bernyata kepada rahasianya, yaitu hamba yang Muhammad. Jangan kau katakan Muhammad yang makan, Muhammad yang berdiri, Muhammad yang ruku. Jangan kau katakan Allah yang makan. Kebalik tadi, jangan kau katakan Allah yang makan, Allah yang berdiri, Allah yang ruku, Allah yang duduk, Allah yang sujud. Jangan kau katakan begitu. Paham saja Muhammad yang berdiri, yang makan, yang duduk, sebagainya. Jangan sampai kau bilang Allah makan pisang goreng, Allah main gitar, Allah main karaoke. Nah ini nanti lama-lama apa? Oh ini saya berzina ini
Saya ini begini, ini Allah ini. Ah, ini kafir zindik. Pahami saja, diam kau punya mulut itu. Diam kau punya mulut kalau tidak mau disampoi mulutmu. Nah, ini bercanda ya, sambil bercanda tapi serius. Nah, jadi hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tidak mungkin matahari itu dikatakan cahaya. Matahari ya matahari, cahaya cahaya. Nah, sama dengan asbak tadi. Asbak ya asbak, kayu ya kayu. Nah, ini contohnya paling gampang sekali sebenarnya. Es batu ya air ya air. Tapi kan es batu ini kenyataan daripada air. Apakah bisa ada es batu kalau tidak ada air? Tidak mungkin kan? Nah, ini nah. Terus kita ini yang mana? Hamba itu yang mana sih? Hamba itu zahir batin ya Muhammad. Tuhan itu adalah zat yang laisa kamitslihi syai'. Nah, zat kamitslihi syai' itu laisa kamitslihi syai', ingin mewujudkan dirinya, ingin melihat dirinya, ingin memuji dirinya, ingin menyembah dirinya dengan mendatangkan tajallinya, mentajallikan dirinya melalui rahasianya ya Muhammad. Muhammad itu yang mana? Zahir batin. Terus kita ini yang mana? Makanya dikatakan para orang-orang alif billah yang sudah di tingkatan khawasul khawas lebih susah mencari diri kita daripada mencari Allah. Karena Allah itu huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Masa ia tidak kelihatan? Tapi orang-orang yang mampu untuk mengatakan huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin betul-betul masuk di dalam rasa, dia rasakan betul-betul, kemudian dia sadar betul-betul. Bukan orang buta mengatakan anallah, la ilaha illa anam, gentir. Ini orang Fir'aun ini, generasi Fir'aun ini. Menonton YouTube sebentar, oh aku Allah, kita ini Allah, kita ini Muhammad. Ini yang generasi Fir'aun. Ini yang perlu diwaspadai saudara-saudara. Akidah kita sebagai pengikut yang mulia baginda Rasulullah SAW dihancurkan dengan betul-betul. Ini ajaran-ajaran makrifat zindik seperti ini nah. Ini bukan kita mendengar YouTube Pangeran Cahaya ini kemudian kita berperang sana tembak-tembak. Nggak usah, ini kajian kita ini khusus untuk ditembak kepada diri saja. Nggak usah keluar. Ini paham kita. Kalau mau diambil, kalau tidak ya sudah. Nah, ini untuk diri kita sendiri nah, baca diri, bukan keluar. Kita, ini bahasa syariat ya kita. Saya kah apakah ngomongnya, kami kah ngomongnya apakah, pahamlah. Kita mengatakan kajian-kajian di YouTube seperti ini di Pangeran Cahaya ini bukan untuk ditembak-tembak keluar, bukan dipelajari, bukan dipahami kemudian diperdebatkan di luar, tidak, tapi untuk berkaca kepada diri sendiri. Yang nonton ini nah, ini yang saya tunjuk ini nah, yang di depan, siapa yang saya tunjuk ini? Saya sendiri toh. Nah, kalau orang yang dengar, ya berarti untuk dirinya sendiri, bukan untuk mengajak orang, memaksa orang untuk paham untuk akan ilmu mutiara itu. Bukan kita yang mengatakan mutiara, tapi Allah Ta'ala melalui Nur Muhammad. Nah, ini tadi pembahasannya. Banyak orang mengatakan begini, buat apa mematikan diri? Buat apa mengesahkan Allah? Allah itu sudah esah pada dahulu. Memang betul. Buat apa mematikan diri sementara hanya Allah yang ada? Betul. Iya, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang wujud. Oke. Tapi kita ini mawujud. Ini perasaan, pikiran, perasaan yang merasa kita yang melihat. Nah, itu yang mau didiamkan. Kalau pikiran masih ada, ya, pikiran masih ada di dunia kita, di kesadaran kita, pikiran kita, perasaan kita masih ada, belum melebur kepada zat, belum terganti kesadarannya, itulah kita. Kalau kita mengaku itulah kita, berarti kitalah yang iblis itu nah. Di dalam pandangan ilmu hakikat. Kita iblisnya, kita Fir'aun. Hebat-hebatnya iblis itu tidak pernah mengaku Tuhan. Nah, kita ini. Nah, di kalangan ilmu syariat, oknum-oknum syariat tanpa sadar dia merasa dirinya yang berbuat, dirinya yang sholat, dirinya yang bersedekah, dirinya yang berhaji, dirinya yang berzakat. Itu mengaku Tuhan juga itu secara tidak langsung. Ada juga orang-orang makrifat zindik mengaku kita ini Allah, kita ini Muhammad. Ini juga keliru sebenarnya. Kalau pandangan kita, ini kelirunya ini ya jelas keliru. Mengaku Allah Fir'aun, kafir. Tidak mengakui Allah, kufur. Sudah jelas. Siapa yang suruh kita mengaku Allah? Kita ini mengembalikan haknya Allah. Mengembalikan hak Allah. Sifatnya itu nah, kita selalu curi, kita selalu merasa berkuasa, berkehendak. Ini kan sifat ma'ani, sifatnya Allah toh. Kenapa kita akui ini yang mau dikembalikan? Bukan kita mengaku ini kita Muhammad. Kita Allah, kita Allah. Nah, ini yang perlu dihati-hatikan. Kita itu disuruh diam sediam-diamnya. Itulah yang sebenarnya mau dikembalikan kemana? Kita ini berjalan kemana toh? Berjalan keluar ke sini Maharuang, mentang-mentang Maharuang ada di sini, terus kita bersaksi di Maharuang di sini di depan mata kita. Bukan begitu, bos. Kita kemana?
Ada hadis qudsi, di dalam rongga anak Adam itu ada hati, kolbu. Di dalam kolbu ada fuad, di dalam fuad ada lubun, di dalam lubun ada sagopa, di dalam sagopa ada nur, di dalam nur ada sir, wa fi sirri ana, di dalam sir ada aku, kata Allah. Nah, kalau disingkat di ilmu tasawuf, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Tubuh, di dalam tubuh ada kolbu, kolbu hati, di dalam hati ada nyawa, di dalam nyawa ada rahasia, di dalam rahasia itu aku, tiada lain. Aku tuh ya Rabbul Izzati. Bukan berarti di dalam kita disuruh menyelam ke batang tubuh kita. Di dalamnya ada kolbu, di dalam kolbu tuh ada nyawa, di dalam nyawa tuh ada rahasia. Di dalam rahasia itu aku, tiada lain. Tapi orang itu tidak akan bisa sampai kepada aku kalau dia tidak beserta Rasulullah. Kalau dia mau langsung meloncat, ini kita, ini Rasulullah, ini Allah, langsung meloncat begini, toeng. Begini loncat begini, oh tidak akan bisa. Sangka-sangkamu, sangka-sangka kita aja itu. Rasulullah itu siapa toh? Utusan Allah, oke? Di alam malakut juga, di alam malakut yang paling terbesar Nur Muhammadnya itu siapa? Sebelum alam malakut toh. Begini, umur jasad kita itu ya berbeda. Umur jasad. Ada yang duluan datang ke dunia, berarti dia lebih tua. Oke lah. Tak, umur ruhani berbeda tidak? Berbeda umur ruhani. Yang pertama yang paling tua ruhaninya itu yang mulia baginda Nabi. Baru 124.000 Nabi. Baru tertajallilah 124.000 wali-wali. Baru tajalli terus 124.000 terus sampai kita. Nah, kita ini umur ruhani kita ini berapa? Tahu nggak umur ruhaninya? Nah, kan tidak. Nah, ada juga yang mengetahuinya, ada juga yang tidak. Nah, kalau kita memandang orang segi lahiriah, nah, ada yang tua, ada yang muda, lebih tua. Itu memang karena lebih duluan lahir ke dunia. Tapi ada itu orang, ruhaninya itu lebih dulu di alam malakut. Boleh saja kita ini sekarang sudah tua. Ada umur 5 tahun, ya, jasadnya 5 tahun. Ruhaninya berapa tahun, Pak? Lebih tua dari kita. Ada yang begitu. Ada juga sebaliknya. Nah, tapi kalau di hakikat, di makrifatnya, itu tadi di alam ruh ya. Kalau di alam nur, itu tidak ada, semua rata, umur kita tuh rata. Nah, itu nah. Tapi ketika terjalli di alam malakut, di alam ruh berbeda, lebih dulu baginda Nabi SAW. Nah, sekalipun Nur Muhammad itu adalah diri sejati, bukan kita loh ya. Ada pada diri masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, itu di dalam dirimu itu rahasia-rahasia Allah, tajallinya itu ada pada dirimu. Nah, itu ada pada dirimu semua, itu Nur Muhammad itu. Tapi ini hanya percikan daripada nurnya baginda Nabi SAW yang paling terbesar. Begitu nah. Baginda Nabi SAW hakikatnya juga tidak ada. Maujud. Siapa itu baginda Nabi SAW? Siapa tuh hakikatnya? Tidak usah disebut, tahu sendirilah. Nabi Muhammad SAW aslinya, hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Nah, sempurnanya mazhar Allah Ta'ala itu siapa? Baginda Nabi. Jadi kalau kita mau di akhir zaman ini, beliau diberi otoriter, suatu kunci yang luar biasa. Kita mau melangkai, silakan saja. Ini mengaku pengikut baginda Nabi SAW secara syariat loh. Secara hakikat Nur Muhammad. Nah, ini orang enak-enaknya kita langsung mau ke Allah, tidak melalui Nur Muhammad. Tabik-tabik lompo deng, karaing puang, mas, kang, raden, tumenggung apa di situ manggung, nanggung. Maaf saja kalau langsung ke Allah tuh. Apalagi penyaksiannya keluar sana menghayal. Bungul ngarangnya. Bungul itu orang Kalimantan Banjar tuh ngomong begitu nah. Bapandir begitu caranya. Bungul. Itu penyaksian tuh Kediri, alam syahadah. Kediri. Makanya ada Kediri kan Jawa Timur. Nah, seperti itu nah. Ponorogo, panak raganya. Iya, panaraga. Jadi begitu hadirin. Jadi jangan mengaku-ngaku Muhammad. Kita itu yang mana sih? 20 sifat mustahil bagi Allah. Itu kita. Itu kita. Nah, yang mana? Allah itu 20 sifat wajib ya. Allah itu wujud. Oke, ada. Kalau kita itu yang mana? Tidak ada. Fana. Apa namanya? Maujud, dimaujudkan. Wujud, mungkinul wujud. Nah, Adam tiada, Allah itu ada. Kalau kita ini tiada. Allah itu kidam, sedia, terdahulu. Kita ini baharu, muhaddas. Nah, oke, muhaddas, baharu. Kemudian bako, Allah itu kekal, kita ini fana.
Dalilnya mana? Banyak sekali toh. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu, tiap-tiap sesuatu itu fana, hancur, lenyap, hancui. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali wajah Tuhan, zat Allah yang maha mulia. Nah itu. Nah kita ini ya 20 sifat mustahil bagi Allah. Pelajari saja itu 20 sifat mustahil bagi Allah itu kita. Cuma dari dulu jarang kita dijelaskan bahwa kita itu yang ini. Malah terjerumusnya begini. Pahami dirimu, kaji dirimu, supaya kamu tahu siapa sebenar-benarnya dirimu. Nah, kalau dia sudah tahu, oh sebenar-benar diriku ini Allah. Oh berarti kita ini Allah. Bukan kita Allah lah dongo. Lah dongo itu saya maksudnya. Bukan kita Allah, bukan kita Muhammad. Kita itu Adam, Ain, Dal, Mim. Tidak ada. Ini mau dikembalikan pikiran perasaan ini mau dileburkan kepada kemana? Masukkan dulu ke hati, tembus lagi ke nyawa, tembus ke rahasia, tembus ke Rabbul Izzati aku. Diam di situ. Diam sediam-diamnya, mekok semekok-mekokna. Iya naro puang Allah Ta'ala. Maka dia tomatoae mapakaro. Iya naro anakku, cucuku, pada mana kita selama mekok no semekok nah. Iya naro Allah Ta'ala. Maksudnya wahai anak cucuku, anak-anakku semua, cicit-cicitku, kalau mau tahu Allah Ta'ala, itulah yang diam sediam-diamnya. Itu Allah Ta'ala. Itu kata leluhur kita, guru-guru kita dulu. Nah kalau masih ada pikiran berjalan, perasaan terus mengatakan kita alam, tahu mami, Fir'aun, sangarnya itu. Kita pikir Fir'aun itu tidak belajar ilmu ma'rifat, ilmu hakikat itu, mengkaji diri. Fir'aun itu belajar. Cuma ketika dihadirkan mursyid Rabbaniyah, mursyid rohani, Nabi Musa tidak mau. Oh saya tidak. Anak itu begini-begini. Jadi begitu hadirin semulakan. Semua kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan hanya simbol, tapi dijadikan ibroh. Ditarik kepada diri, boleh juga ditarik. Kisahnya Nabi Khidir, Nabi Musa, Fir'aun dengan Nabi Musa boleh ditarik kepada diri. Kisahnya juga itu boleh untuk sebagai cerita. Nah memang itu cerita nyata. Memang ada orangnya. Nabi Musa tuh ada. Nabi Khidir tuh ada orangnya. Di sini juga ada Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Di sini semua ada. Kalau kita mau kaji itu 124.000 anbiya, para rasul itu ada di sini. Di luar juga ada. Semua malaikat ada di sini. Di luar juga ada. Jin juga begitu. Iblis juga begitu. Nah, jadi kalau orang yang betul-betul mau mengkaji diri, bukan hanya dirinya. Diri itu yang mana? Diri sebenar-benar diri itu Allah, bukan kita Allah. Pahami itu. Makanya ada sir-sirnya masing-masing tuh. Sir. Masuklah ke situ, melebur ke situ. Apanya yang melebur? Pikiran kita, perasaan kita, turunkan ke situ. Lebur ke situ sehingga lebur seperti es batu, yang ada hanya Allah Ta'ala. Oke, mungkin begitu saudara-saudara. Mudah-mudahan kita tidak lagi mengaku Nur Muhammad, kita tidak mengaku lagi daripada apalagi Allah. Kalau bilang nih, Adam itu kan daripada Nur Muhammad juga. Ini Ain, Dal, Mim. Itu juga ya dari Nur Muhammad. Nafsu, pikiran, perasaan itu kan dari Nur Muhammad juga. Cuma kan tajalli. Ketika sudah tajalli, jangan kau katakan, misal Allah Ta'ala mentajallikan dirinya menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bertajalli menjadi nar, api, angin, air, tanah, ya toh? Kemudian menjadi nafsu 4, amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Nah, ketika Nur Muhammad ini menjadi nafsu amarah, bertajalli begitu, baru kita ini marah-marah, benci, iri, dengki, atau kita berzina atau mencuri dan sebagainya. Jangan kau katakan Allah mencuri, jangan kau katakan Nur Muhammad mencuri. Tapi si iblis, si nafsu itu tadi, karena sudah tajalli. Tapi kalau kita balik ke makrifat, nah siapa lagi? Nah, cuma kan kalau diucapkan begitu salah. Ya itu tadi, seperti tadi. Jangan kau katakan Allah yang makan, jangan kau katakan Allah yang berdiri dan sebagainya. Allah yang naik motor, Allah makan pisang goreng. Nah ini orang-orang yang tidak paham tuh. Nah, makanya kan ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Tiga-tiganya digabung, ini makrifat. Kesempurnaannya. Nah ini kan yang kita pegang. Apa kata guru-guru kita dulu? Kesempurnaan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di dalam kitab syarahnya Aqidatul Awam. Dikatakan ada 2 syarat dia Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dia tidak menyesatkan ulama-ulama tauhid dengan ulama-ulama tasawuf. Dia tidak menyebalkan membenci ulama-ulama tauhid dengan ulama tasawuf. Kalau ada orang ini membenci tauhid dengan tasawuf, maka dia itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dia itu menghina ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu fikih.
Ah, itu bukan Ahlussunnah itu. Jadi keduanya ini, ketika dua ini syaratnya dia menghina ulama tauhid, ulama tasawuf, bukan Ahlussunnah. Dia menghina ahli syariat, ulama fikih, bukan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu yang menghimpung ketiga-tiganya, itulah ma'rifat juga. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Keempatnya itu dipegang. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kecuali kalau kita belum mampu untuk melaksanakan semuanya, itu tetap Ahlussunnah. Tapi karena dia tidak menafikan itu fikih, tauhid, tasawuf, ma'rifat. Nah, itu iman, Islam, ihsan, ma'rifat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak mengaku-ngaku. Nah, tuh makanya tetap ambil Al-Qur'an, tetap ambil hadis, tetap pakai ijma sama qiyas. Kerusakan umat akhir zaman ini, akidahnya rusak dan sebagainya karena orang-orang sekarang pengen lihat Al-Quran tuh langsung komentar, oh enggak, maksud saya begini, oh ini menurut pendapat saya begini. Heh, kamu level mujtahid kah? Berapa hadis kau hafal? Baru enak-enaknya langsung baca begitu terus diartikan, dimaknai. Baru kau pakai debat-debat sana sini, debat sana sini. Gitu. Ini kepada saya, maksudnya saya biasa begitu dulu. Baca Al-Quran bermodalkan artinya saja. Oh, saya dengan kebanggaan itu saya debatkan. 15 bidang ilmu. Itu untuk keluar ke syariat. Tapi kalau mau baca ke hakikat ya untuk dirimu sendiri. Nah, alif lam mim, kamu baca sendiri ya, jangan kau keluarkan baru mengatakan bahwa oh, orang-orang tuh salah itu pengertiannya begini. Saya sudah kelilingi semua pesantren itu tidak ada mengajarkan begini. Itu sombong kau itu, ma'rifatmu itu. Ego itu mengatakan begitu. Sok-sokan ma'rifat. Saya sudah kelilingi semuanya. Tidak ada yang kamu belum dapat aja kamu berapa baru 10 kitab yang kau baca itu nah. Baru tidak ada tuntunanmu, baru kamu mengatakan begitu. Banyak ulama-ulama kita di syariat itu bersembunyi di dalam ilmu ma'rifat yang kita baru belajar ma'rifat baru kemarin sore menyesatkan ulama-ulama. Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Asy-Syafi'i, Syekh Abdul Rabb As-Singkili, Syekh Abdul Hamid Datu Ablum, Syekh Datu Kalampayan, Syekh Nafis Al-Banjari. Nah, sekarang ulama-ulama kita mulai diserang, Pak, oleh orang-orang yang merasa ma'rifat, baru mengatakan ulama-ulama ini apa namanya? Apa bahasa anunya telek kah? Ma'rifat apa itu? Menghina ulama-ulama syariat. Jelas ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah, jelas. Nah, ini kepada diri saja ya. Karena lama-kelamaan ini kalau dibiarkan terus, umat ini akidahnya tidak seimbang, Pak. Umat yang mengaku baginda Rasulullah, umatnya baginda. Kalau umat-umatnya yang lain kita tidak permasalahkan sih. Tidak pernah juga kita mengatakan, kamu kafir, kamu musyrik, benda. Ini untuk saudara-saudara saya yang mengaku umatnya Rasulullah. Ayo kembali. Bukan kembali ke siapa-siapa. Kembali ke Allah dan Rasulnya. Tapi melalui siapa? Tabi'in. Oke, tabi'in, ulama warasatul anbiya. Apa ciri-ciri ulama warasatul anbiya? Yaitu tadi Ahlussunnah wal Jamaah. Apa ciri-cirinya? Nah, yang tadi itu nah. Kalau keempat-empatnya jalan. Tuh, kalau ada orang ma'rifat ngomong jelek-jelekkan ilmu syariat, jelek-jelekkan pesantren, enggak usah diikuti orang-orang begitu. Nah, ini saya berbicara syariat. Ini untuk saya dan saudara-saudara saya mengaku pengikut Rasulullah. Apa toh enaknya kalau mau dia bicara syariat? Oh, bicara hukum-hukum dia. Oke. Kita juga bahas hukum begitu. Nah, atau kita kalau tidak tahu ya diam, belajar sama ulama-ulama syariat. Begitu juga ulama thariqah. Oh, thariqah yang dibahas, oh ini zikir ini, latifatul qalbi, latifatul ruh, sir, akfa dan sebagainya. Oh, ini yang dibahas ilmu hakikat, ilmu akidah. Oh, wujud kidam bako. Bukan kita mentang-mentang duduk di ma'rifat. Sifat 20. Tai kuku. Nah, ini orang-orang apa ini kalau begini? Terus menyalahkan semua pondok-pondok kiai-kiai yang astagfirullah na'udzubillah min dzalik. Tobat, serahkan semua itu. Itu ego spiritual itu kita sudah muncul kalau begitu. Nah, mohon maaf ini. Nah, saya berbicara kepada diri sendiri. Kalau ada yang tersinggung, ya tersinggunglah kepada diri sendiri. Nah, itulah contohnya. Mungkin begitu saudara-saudara. Selamat sentosa, barokah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah senang itu biasa. Dunia ini memang tempat bertukarnya susah dan senang. Senang berganti susah. Di akhirat nanti barulah senang-senang selamanya, susah-susah selamanya. Maka sabda Nabi, dunia itu ladang akhirat. Mari menjalani sunnatullah, susah senang, lapang sempit, jaya jatuh, suka duka dengan segenap kemampuan.
sampai tiba masanya kita merasakan betapa keluar biasaan itu ada pada keserbabiasaan. Tetap merasakan susah dan senang, lapang dan sempit, jaya dan jatuh, suka dan duka, sampai tiba masanya kita merasakan betapa keserbabiasaan itu keluar biasaan yang tersembunyi. Lihatlah kehidupan para wali Allah itu tersembunyi dalam keserbabiasaan. Wallahu alam. Marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa mendalami ajaran beliau, yaitu pelajaran tauhid.